Baiklah, bertemu lagi dengan saya Bribda Agung Faris Sindusa SH dalam channel YouTube Fana PC Police Teacher. Baiklah, dalam video kali ini saya akan berbagi kepada kalian tentang tips atau ilmu mempelajari ilmu hukum ya. Kita akan belajar bersama mengupas tentang pelajaran di Fakultas Hukum ya. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah tentang pengantar ilmu hukum ya. Penasaran seperti apa saya memberikan ilmunya? Simak setelah yang satu ini. Seperti biasa, intro, mainkan. Set. Baiklah ya, langsung saja tanpa basa-basi ya, saya akan langsung memulai tentang pelajarannya ya. Oke, sebelum itu seperti biasa, supaya lebih jelas ya dalam berkomunikasi, saya menggunakan headset terlebih dahulu ya, supaya suaranya lebih jelas terdengarnya. Oke, baiklah, gimana? Udah cukup keren kan? Oke, langsung saja to the point ya. Check this out. Oke, saya masuk ke layar kecil ya, nggak apa-apa, biar ketemanan saya terjeda terlebih dahulu, nggak apa-apa, karena fokusnya sekarang di materi ya. Oke, nah ini adalah materi pengantar ilmu hukum yang saya ringkas demikian mungkin ya. Perhatikan, menjadi 75 halaman ya. Nah, saya mengambil ilmunya pun dari Ibu Siti Rodiah Dwi Istina ya. Mohon izin Ibu ya, dari Fakultas Hukum Unisula Semarang ya. Ini total ada 118. Kemudian saya remake sendiri ya. Saya ambil poin-poin terpenting yang sekiranya akan keluar ya dalam ujian UTS maupun UAS. Itu saya rangkum terlebih dahulu. Jadi nanti disajikan secara hasil dari rangkuman saya ya, ilmu yang saya peroleh, saya kembangkan, kemudian saya ciptakan di sini. Oke. Nah, oke, kita cek dulu ya. Dalam kuliah yang saya tempuh, saya memperoleh nilai di pengantar ilmu hukum, saya mendapatkan nilai A ya, 4 SKS. Jadi bolehlah sombong dikit ya, ini bukannya sombong sih, tapi sekedar berbagi ilmu ya dari pengalaman saya bagaimana saya mendapatkan nilai A. Semoga kalian juga setelah mempelajari bagaimana ilmu dari saya yang saya kembangkan ini, saya ajarkan kepada kalian, semoga kalian juga bisa dapat nilai A sama seperti saya ya. Dan bagi yang belum berkuliah juga bisa nonton ini, nggak masalah ya, kalian bisa mencontohnya sendiri, silahkan. Nanti kalian juga bisa mempelajari ya. Jadi ilmu hukum itu bukan untuk hanya fakultas hukum saja ya, mahasiswa, terutama buat kalian yang memang belum berkuliah juga nggak masalah ya, nonton ini, pelajari detail mungkin sedemikian rupa. Oke. Nah, baiklah, langsung saja ya kita masuk di halaman pertamanya. Nah, di halaman pertama kita masuk dalam bab 1. Oke. Nah, bab 1 sendiri membahas tentang pengertian dan ruang lingkup pengantar ilmu hukum. Nah, saran nih, tips dari saya kalau kalian berkuliah dan mempelajari ilmu hukum, itu bukan tentang hafalan ya, terutama itu pemahaman kalian. Yang paling harus ditekankan itu adalah pemahaman kalian, garis bawahi. Nah, tipsnya, trik dari saya itu siapkan 3 warna ya. Jika kalian catatan sendiri, punya catatan, kalian harus punya 3 pensil warna atau stabilo lah ya. Nah, ini digarisi, kalau saya sendiri pribadi itu ada 3 warna ya. Hijau itu saya garis bawahi, atau warna hijau itu biasanya untuk saya yang menggunakan bahasa asing ya, seperti ini, Enlightening to the Red Sweat Heart Prep School ya, itu saya kasih warna hijau. Dan untuk yang penting-penting, yang sekiranya menurut kalian paling penting dan pasti keluar di ujian, kalau saya sendiri saya kasih warna biru ya. Nah, untuk
nama-nama pencipta, nama-nama yang apa namanya sekiranya terkenal dia, pokoknya nama-nama orang yang berdasarkan siapa. Nah itu kita isi dengan warna merah ya. Misalnya ini Sucipto Raharjo, itu penting banget karena sering keluar itu nama-nama itu, entah orangnya kayak apapun belum tahu, tapi itu akan sering keluar ya. Oke, kita bahas dari bab 1 ya. Bab 1, pengertian dan ruang lingkup pengantar ilmu hukum. Baiklah. Nah, istilah dan pengertian pengantar ilmu hukum. Yang pertama, istilah pengantar ilmu hukum. Nah, dalam pengantar ilmu hukum itu dalam bahasa Belanda itu inleiding tot de rechtswetenschap ya. Ini perlu dihafalkan juga kalian, bukan hafalan sih. Pokoknya kalau ada reh itu pasti hukum, itu rata-rata gitu. Reh itu pasti hukum ya. Nah, mata kuliah yang dipelajari pada Rechtschool ya kan, atau sekolah tinggi hukum di Batavia pada masa Hindia Belanda yang berdiri tahun 1924 di Batavia ya kan. Nah, ini digarisbawahi tahun ini. Jadi kalau ada soal ya tahun berapa kalian masih ingat, 1924 ya. Kemudian lanjut yang kedua, yaitu istilah pengantar ilmu hukum pertama kali digunakan oleh Fakultas Hukum UGM ya, Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta pada tahun 1946, yang kemudian dipergunakan dalam kurikulum Fakultas Hukum di seluruh Indonesia ya. Jadi pencetus utamanya di UGM ya. Oke, lanjut ya. Oke. Nah, kalau pengantar ini maksudnya pengantar ya. Nah, kita tambahin lagi pengantar dalam bahasa Belanda inleiding tadi kan ya. Introduce dari bahasa Inggris. Oke. Nah, sedangkan ilmu hukum sendiri dalam bahasa Belanda itu Rechtswetenschap. Bahasa Jerman Rechtswissenschap, Jerman Jurisprudence, Inggris jurisprudensi ya. Diingat-ingat itu bahasa-bahasa ini akan sering keluar ya. Apa bahasa yang terkenal di Fakultas Hukum itu ini. Jadi kalian harus hafalan dikit-dikit ini ya. Jangan sampai kalian tidak hafal. Nah, terutama ini tokoh ini nih, Sucipto Raharjo, itu orang paling terkenal di hukum ya. Pasti keluar terus nih nama ini, entah orangnya kayak apa ya, pasti keluar, sering keluar ini Sucipto Raharjo ya. Menurutnya pengantar ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang berusaha menelaah hukum secara umum ya, mencakup hal-hal yang berhubungan dengan hukum yang objek hukumnya sendiri. Kemudian pengantar ilmu hukum dapat dinamakan ensiklopedia hukum, yaitu mata kuliah dasar sebagai pengantar dalam mempelajari ilmu hukum. Nah, jadi pada kesimpulannya gini ya guys ya, yang saya tangkap berdasarkan apa yang saya tangkap, ini juga yang kalian tangkap juga ya. Itu menurut beliau Sucipto Raharjo itu ilmu pengetahuan yang menelaah hukum secara umum. Jadi pengantar ilmu hukum itu berusaha menelaah hukum secara umum ya. Jadi yang paling luas itu, yang paling awal itu pasti pengantar ilmu hukum. Nah, atau dengan kata lain, pengantar ilmu hukum itu sendiri itu adalah ensiklopedia hukum ya, atau perpustakaannya hukum. Kalau kalian mau belajar hukum, pasti kalian harus tahu. Nah, ini pengantar ilmu hukum terlebih dahulu ya, yang paling dasar lah. Kalau di bagian rumah itu seperti pondasi begitu ya. Oke, next ya, lanjut. Baiklah. Oke, next. Nah, sekarang masuk di persamaan dan perbedaan antara PIH dan PHI ya. PIH itu pengantar ilmu hukum dan PHI itu adalah pengantar hukum Indonesia. Oke, nih keduanya itu merupakan mata kuliah dasar umum yang dipelajari di hukum ya. Jadi sama-sama dua-duanya itu mata kuliah dasar ya, baik itu PIH maupun PHI, pengantar ilmu hukum maupun pengantar hukum Indonesia, itu sama-sama mata kuliah dasar di Fakultas Ilmu Hukum. Jadi kalau kalian masuk di Fakultas Ilmu Hukum, pasti yang akan pertama kali kalian pelajari ya ini, dua-dua ini ya. Oke, yang pertama, pengantar ilmu hukum sebagai pengantar pada cabang-cabang ilmu atau Rechtswagen ya, ilmu yang sebenarnya. Nah, sedangkan pengantar hukum Indonesia
itu menunjukkan fungsi mata kuliah yang membantu dan menunjukkan jalan mengenai tata hukum di Indonesia, ya. Kelihatan kan perbedaannya? Kalau PIH itu cabang-cabang ilmu, ya, jadi ilmu-ilmu dalam hukum. Nah, sedangkan PHI itu fungsi mata kuliah yang membantu menunjukkan jalan mengenai tata hukum di Indonesia, lebih spesifik, ya, spesifik di lingkup Indonesia gitu, kalau pengantar hukum Indonesia gitu. Oke, yang kedua itu ada di objeknya, ya. Objek PHI adalah hukum yang sedang berlaku di Indonesia saat ini, yang disebut hukum positif. Oh, jadi pengantar hukum Indonesia itu pengantar hukum yang sedang berlaku saat ini, ya, hukum positif Indonesia gitu, ya, positif rank, seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang, dan sebagainya. Sedangkan objek dari pengantar ilmu hukum itu sendiri adalah aturan hukum pada umumnya, tidak terbatas pada aturan hukum yang berlaku pada tempat dan waktu tertentu, ius constitutum, ya. Tetapi seluruh hukum yang pernah dan sedang berlaku, ya, yang pernah berlaku dan yang sedang berlaku. Jadi membahas semuanya hukum yang pernah berlaku di dunia ini, begitu, ya. Nah, masuk ke yang ketiga. Yang ketiga sendiri yaitu mata kuliah PIH menjadi dasar untuk mempelajari PHI. Oleh karena itu PIH harus dipelajari terlebih dahulu. Nah, PHI sendiri itu mendapatkan dari PI. Nah, ulangi kembali, PIH itu dasar dari PHI. Pengantar ilmu hukum dasar dari PHI. Jadi PIH dulu dipelajari, baru kalian bisa mempelajari PHI, gitu, ya. Oke, baiklah, ya. Langsung dilanjut ya, next. Oke. Next, objek dan ruang lingkup pengantar ilmu hukum, ya. Nah, ini disebutkan aja, ya, objek dan ruang lingkup pengantar ilmu hukum. Yang pertama adalah objeknya tentu saja hukum, ya, namanya aja pengantar ilmu hukum, pasti objeknya ya hukum, nggak mungkin objeknya yang lain, ya, pasti hukum. Nah, mempelajari seluk-beluk tentang hukum, ya, namanya juga ilmu hukum, pasti mempelajarinya seluk-beluk tentang hukum, asal mula adanya hukum, kemudian wujud hukum, asas-asasnya hukum, sistemnya hukum, perkembangan hukum, fungsi hukum, kedudukan hukum dalam masyarakat, dan menelaah hukum sebagai gejala dan fenomena kehidupan manusia secara universal dan kondisional, ya. Jadi pada intinya objek dan ruang lingkup pengantar hukum, ilmu hukum itu sendiri semua berkaitan tentang hukum, ya. Jadi kita mempelajari apa saja yang dalam ilmu hukum sendiri, dari mulai objeknya, terus seluk-beluknya, asal usul, wujud, asas-asas, dan sistemnya, perkembangannya, dan lain sebagainya yang sudah disebutkan di sini, ya. Kalian bisa baca sendiri. Oke. Nah, ini juga penting nih. Ini penting karena pada ilmu hukum sendiri pasti rata-rata di UAS atau UTS pasti ditanyakan apa sih objek dan ruang lingkup pengantar ilmu hukum. Kalau kalian objeknya dan ruang lingkupnya saya nggak tahu, bagaimana nanti kedepannya lagi, ya, yang lebih khusus lagi gitu. Oke. Next. Nah, R. Suroso, ya, Bapak R. Suroso atau bapaknya siapa itu, ya, mengatakan objek PIH adalah ilmu hukum. Objek pengantar ilmu hukum adalah ilmu hukum, ya iyalah pasti, ya kan. Nah, kata ilmu hukum itu terdiri atas dua kata, yaitu ilmu dan hukum, ya. Itu simple sebenarnya, ya, antara ilmu dan hukum. Terus semua tahu pasti kan. Nah, ilmu berasal dari bahasa Arab, yakni alama atau yu'linu aliman, yang artinya pengetahuan secara epistemologis, ya. Nah, istilah ilmu berbeda dengan pengetahuan. Mengapa? Nih dijelaskan nih, ya. Ilmu merupakan sekumpulan pengetahuan yang telah diuji kebenarannya. Itu ilmu, ya. Jadi sudah teruji kebenarannya. Nah, sedangkan pengetahuan itu adalah sesuatu yang diketahui oleh setiap orang yang dapat bersumber dari pengalaman, ide, ataupun intuisi, ya. Tetapi belum diuji validasinya. Jadi belum teruji lah, belum diuji di ITB dari IPB gitu kan kalau biasanya itu. Nah, jadi seperti itulah gambarannya, ya. Kalau ilmu itu sudah teruji, udah pasti itu ilmu itu udah pasti benar teruji klinis gitu. Nah, sedangkan pengetahuan itu
bisa dari pengalaman orang, kata orang ya, pokoknya masih belum teruji lah validitasnya gimana, tapi yang jelas juga sama-sama penting ya, bisa menambah ilmu dan pengetahuan. Nah, yang penting kalian tahu bedanya dulu. Oke, next. Nah, sekarang kita masuk di kata per kata. Oke, kata hukum secara etimologis berasal dari kata, nah, yang pertama law Inggris, reh Belanda, loa atau droit dari Prancis, jus atau Latin, directo Spanyol, dan diritto Italia. Dalam bahasa Indonesia, kata hukum diambil dari bahasa Arab. Bahasa Arab ya. Hakamah yakunu hukman, memutuskan suatu perkara. Jadi dalam Indonesia sendiri itu yang namanya hukum pasti memutuskan suatu perkara ya. Yang orang lain juga apa ya namanya ya, pada umum juga pasti itulah apa namanya, kalau hukum itu pasti ada perkara gitu kan, orang berhadapan dengan hukum pasti berhadapan dengan perkara. Nah, jadi hukum itu memutuskan suatu perkara, begitu simpelnya ya. Nah, Bapak R. Suroso lagi mengatakan hukum sama dengan himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan mengatur tata kehidupan bermasyarakat, yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggar. Disimpulkan aja ya guys ya, secara simpel menurut Bapak R. Suroso ini bahwa hukum itu peraturan dibuat oleh yang berwenang ya, jadi yang punya wewenang di atas membuat suatu aturan. Nah, aturan tersebut itu ditunjukkan kepada tata kehidupan masyarakat. Masyarakat itu mempunyai ciri, dan hukum tersebut itu biasanya ciri-cirinya itu memerintah atau melarang, yang mempunyai sifat tegas, memaksa dengan ada sanksi apabila dilanggar. Begitu ya, simpel banget sebenarnya, bukan menghafal ya. Di hukum sendiri itu lebih condong ke pemahaman. Kalau kalian bisa memahami kata demi kata itu kan nggak perlu menghafal, pasti kalian sudah apa ya, cunin lah intinya, langsung oh gini kita sambungin jadi satu. Nah, begitu. Kalau prinsip saya itu bukan menghafal sebenarnya. Nah, menurut Bapak R. Suroso, ilmu hukum itu sama dengan pengetahuan yang disusun secara sistematis, logis, observatif, empiris, dan aplikatif yang berhubungan dengan hukum. Jadi hukum menjadi objek ilmu hukum. Gimana nih cara simpelnya? Ini ya, ilmu hukum itu adalah suatu pengetahuan ya. Dari pengetahuan, dari ilmu dan pengetahuan beda. Jadi ilmu hukum berasal dari pengetahuan tersebut disusun secara sistematis ya, jadi rapi disusunnya ya, secara logis itu masuk akal, dan observatif dan empiris itu secara teruji ya, jadi langsung dan benar-benar teruji dan berhubungan dengan hukum. Nah, jadi hukum menjadi objek ilmu hukum, begitu simpelnya ya. Oke, lanjut di next. Nah, metode pendekatan dalam mempelajari pengantar ilmu hukum ya. Bagaimana sih metodenya untuk kita mempelajari ilmu hukum itu sendiri? Nih dijelaskan ya. Yang pertama, pengantar ilmu hukum adalah sarana memperkenalkan ilmu hukum ya. Pengantar ilmu hukum menunjukkan ilmu hukum secara keseluruhan ya. Jadi pengantar ilmu hukum itu menunjukkan ya, dari dia tuh ini loh ilmu hukum gitu. Nah, itu peribahasanya semuanya ya, jadi nggak tanggung-tanggung, nggak cuma ngasih separuh ya, seperempat tuh enggak, jadi semuanya dia kasihkan kepada kalian ya, buat kalian itu pintar semua. Kemudian bila telah dikuasainya, dilanjut dengan mempelajari cabang-cabang hukum. Nah, jadi yang pentingnya di pengantar ilmu hukum ini, kalau kalian sudah bisa mempelajari pengantar ilmu hukum, semuanya dikasihkan pada kalian. Setelah itu kalian mahir nih, nah kalian baru bisa mempelajari cabang-cabang hukum yang lainnya gitu. Nah, pengantar ilmu hukum mempelajari hukum dari segi ilmiahnya ya, diingat-ingat, secara sentral dan universal. Dikatakan universal karena pandangannya adalah kepada hukum yang berlaku kapan saja dan di mana saja, tidak dibatasi dengan negara atau wilayah. Begitulah hukum. Nah, dengan demikian pengantar ilmu hukum mempelajari hukum secara menyeluruh,
secara umum dan mendasar, ya, menyeluruh, umum, dan yang paling dasar. Nah, ingat-ingat itu ya. Ilmu hukum, pengertian ilmu hukum mempelajari secara menyeluruh, artinya semuanya. Kemudian secara umum, berarti yang umum ya, pada umumnya, dan yang paling dasar, yang paling bawah sendiri itu dipelajari di sini, ya. Inderunte, ya, inderunte yang paling dasar. Sedangkan cabang-cabang hukum dipelajari secara mendalam, in the depth nanti, ya. Oke, pengertian ilmu hukum menyelidiki pengertian dasar dan asas dari hukum secara menyeluruh, ya. Sedangkan cabang-cabang hukum tersebut menyelidiki pengertian dan asas hukum yang bersifat khusus. Oke, next ya. Baiklah, nah sekarang masuk di kedudukan dan fungsi pengantar ilmu hukum nih. Wah, kedudukannya sih sebagai apa sih pengantar ilmu hukum ini? Kita tengok ya. Kedudukan sebagai mata kuliah dasar keahlian, ya. Nih, jadi pengantar ilmu hukum sendiri itu kedudukan ya, atau pejabatannya itu ya sebagai mata kuliah dasar keahlian, ya. Jadi kalau kalian nggak punya ini ya itu dasarkan nggak ada, berdasarkan nggak ada, itu percuma intinya, ya. Nah, lagi yang ketemu lagi Bapak R. Suroso, ya, kita kasih garis merah, kan, beliau mengatakan sebagai suatu mata pelajaran yang termasuk dalam golongan ilmu sosial. Nah, gitulah kedudukan dari pengantar ilmu hukum. Kedudukan pengantar ilmu hukum adalah sejajar dengan ilmu-ilmu sosial yang lainnya. Pengantar ilmu hukum mempunyai fungsi pedagogis, yaitu menumbuhkan sikap dan minat yang kuat dengan kesungguhan untuk mempelajarinya. Nah, pengantar ilmu hukum berfungsi memberikan pengertian-pengertian dasar demi menumbuhkan sikap bijaksana dan adil, kemudian bisa menumbuhkan minat mempelajari hukum. Nah, dari semua ini ya kita tangkap, kita ambil learning point-nya, ya. Poin-poin yang penting itu bahwa pengantar ilmu hukum itu kedudukannya sebagai mata kuliah dasar, ya. Kemudian kedudukannya juga sejajar dengan ilmu-ilmu sosial yang lainnya. Nah, mempunyai fungsi pedagogis, menumbuhkan sifat dan minat yang kuat, ya. Nah, sehingga berfungsi sebagai pemberi pengertian dasar, sehingga kemudian disikapi dan menumbuhkan minat untuk mempelajari ilmu hukum yang lainnya kelanjutannya. Jadi begitu ya konsepnya. Jadi dalam membaca ilmu hukum itu bukan dihafal, ya, tapi kita pemahaman lah, ya. Learning pointnya kemudian pemahaman. Kalau kalian paham pasti kalian hafal, ya. Saya kalau kalian hafal belum tentu kalian paham, gitu loh, ya, simpelnya begitu. Oke, next. Nah, kita masuk di bab kedua, ya, baru bab kedua, ya kan. Kalau bahas tentang hukum itu nggak ada selesainya, mau berjam-jam pun maksudnya kurang, ya. Oke, langsung aja next ya, lanjut. Nah, di bab kedua ini kita bahas pengertian dasar tentang hukum, ya. Nah, bab 2 aja baru membahas pengertiannya, ya. Lihat betapa luasnya ilmu hukum kalau kalian mempelajarinya itu. Baik, masuk di A, ya. Asal mula terjadinya hukum. Nah, menurut tadi ya, menurut J.P. Glastra van Loon, nah, itu nggak tahu siapa, yang penting kita kasih bold merah aja lah, pokoknya biar ingat, ya, orang itu ingat sering muncul atau enggak gitu, ya. Nih, 1. Pandangan logisme. Pandangan ini, hukum terbentuk hanya oleh perundang-undangan, wet having, di mana hakim secara tegas terikat pada undang-undang dan peradilan sebagai lembaga yang secara mekanis menerapkan ketentuan undang-undang pada kejadian-kejadian konkret atas kasus-kasus yang ada, sedangkan kebiasaan hanya akan memperoleh kekuatan hukum apabila diakui oleh undang-undang seperti yang dikemukakan Jeremy Bentham. Nah, ini siapa lagi nggak tahu, kasih bold merah, siapa tahu sering keluar, kan, bahwa hukum dibuat oleh pembentuk undang-undang, ya. Kesimpulannya hukum dibuat oleh undang-undang. Ini saya kasih bold warna biru, oke, jangan lupa. Next, pandangan Freiherr-Strehre, nggak tahu bacanya gimana, yang penting itu, ya, ya harus 8 harus paham lah.
Nah, menurut pandangan ini, hukum terbentuk hanya oleh peradilan. Nah, ini lupa jadi bold res spark ya. Kita kasih bold hijau, warna hijau ya. Klik. Oke, baiklah. Langsung ya. Undang-undang, kebiasaan dan sebagainya hanyalah sarana pembantu bagi hukum dalam menemukan hukum pada kasus-kasus konflik. Kegunaan ini hanya menitik beratkan pada aspek kegunaan sosial, social dogmatic atau von Savignya mengembangkan bahwa hukum terjadi dalam pergaulan ya. Kalau pandangan logisme itu hukum dibuat oleh pembentuk undang-undang, pandangan Frey-Rester hukum itu terjadi dalam pergaulan ya. Kelihatan sendiri perbedaannya ya. Kita ambil very simpelnya aja ya. Oke. Ya, walaupun nanti pada ujian kan kita harus apa ya, sedikit menghafal ya. Jadi kalau kalian tahu kalau Frey-Rester hukum terjadi dalam pergaulan kan bisa kata-katanya kalian bentuk sendiri ya, sepintar kalian lah. Tapi masih nyambung ya, jangan aneh-aneh, jangan dibuat yang ngadi-ngadi gitu kan. Yang penting masih dalam logika lah ya. Kalian bahas hukum dibuat oleh bentuk undang-undang, nanti kalian jawabnya some dan bakso gitu, nggak nyambung gitu kan. Jadi kalian buat kata-katanya terbentuk hanya oleh undang-undang, di mana hakim secara tegas terikat gitu kan. Yang penting kalian cerdas sedikit lah, jangan terlalu ngadi-ngadi. Oke. Baiklah, next ya. Nah, di sini yang ketiga yaitu pandangan hukum modern ya. Bagaimana sih pandangan hukum modern? Nah, bahwa hukum terbentuk melalui beberapa cara. Pertama-tama karena pembentuk undang-undang atau whatever membuat aturan-aturan umum sehingga hakim harus menerapkan undang-undang selain dengan perundang-undangan dan proses peradilan. Ternyata hukum terbentuk karena kebiasaan yang terdapat dalam pergaulan masyarakat. Nah, jadi hukum sendiri itu terbentuk karena kebiasaan masyarakat. Masyarakat membiasakan diri, kemudian mereka membutuhkan hukum, ya terbentuklah itu hukum, begitu ya. Oke, Eugene Ehrlich ya menjelaskan bahwa dengan melihat kenyataan dalam masyarakat modern, hukum dapat diberlakukan melalui perundang-undangan karena proses di dalam pengadilan bisa karena kebiasaan, traktat dan sebagainya ya. Traktat itu apa? Yaitu kebiasaan dalam masyarakat ya. Jadi apa ya, hukum itu terbentuk karena kebiasaan masyarakat. Masyarakat kebiasaan ada yang nyolong, buatlah hukum tentang nggak boleh mencuri. Masyarakat berantem, buatlah hukum tentang apa, larangan untuk berkelahi dan lain sebagainya, tentang penganiayaan dan lain sebagainya. Masih banyak lagi, luas sekali pokoknya. Oke. Nah, ini kita perlu garis bawahi dan kasih warna biru sehingga terbentuknya hukum bisa karena perundang-undangan, kebiasaan dan proses peradilan, gitulah ya. Oke, next. Nah, pengertian definisi hukum dan unsur-unsur hukum ya. Oke, masuk lagi nih, paling dasar banget kan. Nah, menjelaskan hukum itu apa, unsur-unsurnya apa, definisinya gitu kan. Makanya itu ini dasar paling dasar banget ya, harus kalian pelajari benar-benar ya. Oke. Kata hukum diambil dari bahasa Arab yang tadi kan, hukamlah yakum hukman ya, yang berarti memutuskan suatu perkara. Kata reh selalu didukung oleh kewibawaan ya. Jadi kalau reh itu pasti mengandung arti kewibawaan gitu ya. Mempunyai hubungan erat dengan ketaatan, sehingga orang yang mempunyai kewibawaan akan ditaati orang lain ya. Jadi kalau dia mempunyai wibawa pasti akan ditaati gitulah ya. Sama seperti sekarang juga begitu kan, kalau ada Pak Lurah atau siapa yang kelihatan berwibawa pasti dia akan ditaati. Omongannya itu mempunyai nilai sendiri ya. Jadi mulutnya nggak main-main gitu. Nah, jadi perkataan reh mengandung pengertian kewibawaan, dan hukum atau reh itu ditaati orang secara sukarela. Terdapat istilah gerechtigheid dalam bahasa Belanda yang berarti keadilan, sehingga hukum juga memiliki hubungan yang erat dengan keadilan. Dengan demikian, reh dapat diartikan hukum yang mempunyai dua unsur penting, yaitu kewibawaan dan keadilan. Begitulah berdasarkan apa teori ini ya,
Dijk bahasa Belanda ya. Keadilan dan kewibawaan, begitulah hukum ya. Oke, langsung next aja ya. Oke, kita next. Ya, kita pelajari dulu ya sedikit tentang hukum. Kata ius ya, ius atau Latin berarti hukum. Berasal dari kata iubere, artinya mengatur atau memerintah. Itulah hukum menurut pandangan sana ya. Kata ius atau kaitannya dengan kata justisia atau keadilan. Orang Yunani istilah justisia adalah dari Yunani sendiri. Itu mengambil justisia itu dari mana sih? Nah, ini sangat penting banget ya. Sering sekali saya menjumpai baik di UTS maupun di UAS ya, harus kalian hafalkan. Justisia sendiri menurut Yunani itu adalah dewi keadilan. Dewi keadilan yang dilambangkan seorang wanita dengan kedua matanya tertutup dan tangan kirinya memegang neraca serta tangan kanannya memegang pedang ya. Dewi keadilan itu malah tertutup artinya dia tidak memandang seseorang ya, jadi semuanya itu sama di mata dia. Tangan kiri membawa neraca artinya timbangan itu ya, itu artinya adil seadil-adilnya. Tangan kanan membawa pedang berarti keadilan. Begitulah menurut pandangan orang Yunani. Oke, next, kata lex ya. Lex berasal dari bahasa Latin dan berasal dari kata leisure yang artinya mengumpulkan, yaitu mengumpulkan orang-orang untuk diberi perintah. Hal ini terkandung pula adanya hukum yang mengandung wibawa atau otoritas, sehingga kata lex berhubungan dengan pemerintah dan wibawa. Begitulah ya, kata lex sendiri pemerintahan dan wibawa, ingat-ingat itu ya. Dengan demikian, kata hukum dapat disimpulkan bahwa 1. Hukum bertahan erat dengan keadilan. 2. Hukum bertalian dengan kewibawaan. Keadilan, kewibawaan. Kemudian hukum itu berkaitan dengan ketaatan atau order yang selanjutnya menimbulkan kedamaian. 4. Hukum bertahan erat dengan peraturan dalam arti peraturan yang berisi norma. Ingat-ingat itu ya. Oke, lanjut aja next. Beberapa definisi hukum yang diberikan oleh para pakar ya, para ahli memberikan definisi hukum adalah sebagai berikut. Nah, ini oke ya. Dari Aristoteles ya, Aristoteles itu juga belum tahu si warna merah ya. Oke. Mengatakan bahwa hukum adalah particular law is that which is communication applies to its own members. Universal law is the law of nature ya, bla bla bla, nggak tahu gimana bacanya. Intinya hukum adalah pijak mendasar untuk hidup anggota masyarakat. Hukum alam merupakan hukum universal. Begitulah kata dia Aristoteles ya, bahwa hukum itu adalah dasar untuk pijakan ya. Bumi lah ya, lantai itu pijakan anggota masyarakat, dan hukum alam merupakan hukum yang universal, bersifat menyeluruh gitu dia. Oke, lanjut di Grotius. Bagaimana kata dia Grotius? Kita kasih pot merah. Oke, next Grotius. Law is the rule of moral action obligating to that which is right. Hukum adalah sebuah aturan tindakan moral yang membawa kepada kebenaran. Itulah menurut Grotius ya. Hukum adalah sebuah aturan tindakan moral yang membawa kebenaran. Jadi kalau hukum itu pasti membawa moral untuk menuju ke kebenaran. Begitu kalau beliau ya. Oke. Lanjut Hobbes ya. Hobbes, kita kasih pot merah lagi. Where a law properly is word of him that by right hand command over other. Kan tahu bacanya betul atau salah. Intinya, pada dasarnya hukum adalah sebuah kata seseorang yang dengan haknya mampu memerintah pada orang lain. Nah, jadi menurut Hobbes, hukum itu adalah seseorang yang mempunyai hak, mempunyai wewenang untuk memerintah orang lain. Itulah hukum menurut Hobbes gitu ya. Oke, Immanuel Kant. Oke, Immanuel Kant ngomong apa lu? Apa lo? Hukum adalah keseluruhan syarat berkehendak bebas dari orang yang satu
untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain. Nah, dengan mengikuti peraturan tentang kemerdekaan berkehendak, itulah Immanuel Kant. Ya, ini sering keluar juga ini, ada kalian catat nih. Nah, jadi Immanuel Kant sendiri itu pas sering banget saya dengar Immanuel Kant, makanya kalau pernah terkenal lah di Fakultas Hukum ya. Jadi keseluruhan syarat yang berkehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas orang lain. Intinya kebebasan berkembang pendapat gitu ya, bebas orang itu untuk mengikuti siapapun hukum tersebut ya. Oke, next ya. Wah, ada lagi nih, Abdul Qadir Muhammad ya. Abdul Qadir Muhammad siapa? Nggak tahu ini. Oke, sudah merah. Beliau mengatakan hukum adalah segala peraturan tertulis dan tidak tertulis yang mempunyai sanksi yang tegas terhadap pelanggarnya ya. Jadi hukum itu tertulis maupun tidak tertulis itu pasti mempunyai sanksi yang tegas kepada pelanggarnya. Nah, pasti. Nah, SM Amin ya. Oke, kita kasih buat merah. Oke, lanjut ya. Nah, dia mengatakan hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma-norma dan sanksi-sanksi yang disebut hukum, yang bertujuan mengadakan ketertiban pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban terjamin. Nah, menurut SM Amin ini ya, hukum itu adalah kumpulan peraturan yang terdiri dari norma-norma dan sanksi ya. SM Amin mengatakan hukum, norma-norma, sanksi-sanksi ya, dan itu disebut hukum ya, kemudian bertujuan. Tujuannya itu untuk menertibkan manusia demi keamanan ya. Itulah menurut Amin hukum tersebut. Oke. JKT ya, JKT48 apa nih? JCT Simorangkir dan Wojono Suprato ya. Kita kasih buat merah. Oke. Beliau juga mengatakan bahwa hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa ya, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Nah, jadi pada dasarnya JCT Simorangkir dan Wojono Suprato tersebut mengatakan bahwa hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa ya. Peraturannya itu memaksa ya, peraturan pasti memaksa kan. Nah, meminta atau menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib ya. Intinya mereka itu mengatakan bahwa hukum itu peraturan bersifat memaksa dan mengatur tingkah lakunya manusia ya, maksudnya diatur oleh badan-badan resmi yang berwajib. Begitulah hukum menurut JCT Simorangkir dan Wojono Suprato gitu. Nah, disimpulkan bahwa para pakar memberi pengertian berbeda tersebut menandakan bahwa hukum memang sulit untuk didefinisikan ya. Para pakar aja sulit untuk mendefinisikan hukum, apalagi saya gitu ya, tambah sulit lagi ya. Ini malah jadinya Meganthropus erectus gitu kan, misalkan Meganthropus erectus ya gitu ya. Nah, meski demikian, hukum dapat dipahami sebagai himpunan peraturan, ketentuan, dan ketetapan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan yang disepakati oleh masyarakat dengan tujuan mengatur tata kehidupan masyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang dan mempunyai sifat memaksa dengan sanksi hukum bagi pelanggarnya. Itulah kesimpulan dari beberapa pakar tadi, banyak sekali. Jadi satu ini adalah kesimpulannya, dihafalkan ya, karena memang banyak yang mau gimana lagi, harus paham, nanti pasti hafal. Begitulah kurang lebih. Oke. Baiklah, next ya, kita lanjut lagi. Berbusa nih mulut, minum dulu lah. Nah, masalah unsur-unsur yang terkandung dalam hukum. Mantap. Oke. Unsur-unsur yang terkandung dalam hukum ya.
Nah, unsur-unsurnya apa sih di hukum tersebut? Yang pertama, peraturan-peraturan yang dibuat oleh yang berwenang, itulah unsur-unsur hukum. Yang kedua, tujuannya mengatur dan menjaga tertib kehidupan masyarakat. Yang ketiga, itu mempunyai ciri-ciri memerintah dan melarang, ya. Yang keempat, bersifat memaksa agar ditaati, itulah fungsinya. 5. Memberi sanksi bagi yang melanggarnya. Nah, masuk dalam unsur ideal, ya. Unsur ideal adalah unsur yang terletak pada bidang yang sangat abstrak, yang tidak dapat dilihat oleh panca indera, tetapi kehadirannya dapat dirasakan. Gimana tuh, ya? Kalau kita telusuri telah baik-baik, ya. Unsur ideal adalah unsur yang terletak pada bidang yang sangat abstrak, bidangnya abstrak, yang tidak dapat dilihat. Tidak bisa dilihat oleh panca indera, tapi kehadirannya dapat dirasakan. Nah, ini sulit nih kalau dipahami, ya. Ya punya gitu lah, ya. Unsur yang sangat abstrak, tidak dapat dilihat tapi dapat dirasakan, ya. Seperti cinta itu mungkin, ya. Tak dapat dilihat tapi dapat dirasakan. Oke, unsur cipta, unsur rasa, dan unsur karsa, ya. Itulah unsur yang terdapat dalam diri manusia. Unsur ideal bersumber pada perasaan manusia sehingga dapat berubah-ubah dan sukar dievaluasi. Bener guys, jadi intinya itu perasaan manusia, ya. Perasaan kita itu bagaimana tentang unsur cipta, rasa, dan unsur karsa. Jadi unsur ideal itu bersumber pada perasaan manusia guys, pantas itu kan, ya. Bersumber pada abstrak dan tidak dapat dirasakan, ya, seperti cinta kepadamu gitu kan. Walaupun tidak dapat dilihat tapi tetap dapat dirasakan. Oke, sekarang masuk dalam unsur real, ya guys, ya. Unsur real yang sifatnya konkret, bersumber dari kehidupan manusia, seperti tradisi, norma sosial, pembawaan alami manusia semenjak dilahirkan, ya. Seperti zaman dulu, pada zaman baik Pithecanthropus erectus itu Pithecanthropus erectus itu udah apa, ya, pembawaannya manusia itu alamiah lah guys, ya. Setelah dilahirkan itu unsur hukum yang bersumber dari akal bersifat tetap, karena konstruksi akal manusia dapat dinilai dengan mudah. Konstruksi akal menjadi bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan. Jadi pada kesimpulannya guys, yang saya simpulkan, ya, antara unsur ide dan unsur real. Kalau ide itu bersumber dari perasaan, dan real itu bersumber dari apa, ya, pembawaan alamnya dari manusia sejak lahir. Itulah unsur real, ya. Gitu. Oke, next aja, ya. Oke, next. Nah, masuk dalam fungsi hukum dan tujuan hukum, ya. Fungsi hukum, tujuan hukum, dan keadilan, ya. Namanya kita mempelajari sesuatu, pasti kita harus tahu dong fungsinya apa, tujuannya untuk apa, gitu kan. Nggak mungkin kita mempelajari sesuatu hal tanpa tahu fungsi dan tujuannya. Itu sama aja kita jalan-jalan tanpa tahu arah kita mau kemana dan mau ngapain, gitu kan. Nah, ini dijelaskan. Berlakunya hukum dalam masyarakat merupakan hal yang dapat digambarkan sebagai obi societas use, di mana ada masyarakat, di sana ada hukum, ya. Nah, hukum yang tidak sesuai dengan konteks sosialnya, serta tidak adanya komunikasi yang efektif dengan lingkungan masyarakatnya, maka hukum tidak akan berlaku secara efektif guys. Jadi gini, ya, menurut fungsinya berlakunya hukum dalam masyarakat itu apa, ya, digambarkan sebagai ubi societas ibius, di mana ada masyarakat di sana ada hukum, gitu, ya. Di mana ada masyarakat di sana ada hukum, di mana ada aku sudah kamu, gitu kan. Nah, simpelnya gitulah guys, ya. Sambil intermezzo, ya, supaya kalian tidak tegang terus. Nah, di sini, ya, kita pelajari suatu hal di sini, ya, di mana hukum tidak sesuai dengan konteks sosialnya serta tidak adanya komunikasi yang efektif dengan lingkungan masyarakat, ya. Apabila hukum itu asal dibuat aja tanpa ada komunikasi dengan masyarakat, dengan lingkungannya, dibuat berdasarkan keegoisan seseorang, gitu, ya, tidak akan pernah berlaku efektif guys, ya. Seperti misalkan ada seseorang
bikin hukum ya, orang jarang bernafas. Gimana mau jadi kan, nggak mungkin juga gitu kan. Jangan ngadi-ngadi lah intinya gitu. Terus kita pertimbangkan dulu, kita tengok masyarakat lingkungannya gimana, hukum itu dibuat untuk kesejahteraan masyarakat, begitu ininya ya. Nah, dengan berlakunya hukum dalam masyarakat akan membawa perubahan sosial, maka hukum mempunyai fungsi menertibkan ya, hukum itu menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul, begitulah ya. Nah, dalam perkembangan masyarakat, fungsi hukum dapat terdiri dari 1. Sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. 2. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial. 3. Sebagai sarana penggerak pembangunan. 4. Sebagai fungsi kritis dari hukum. Nah, demikian ya, ini adalah perkembangan masyarakat. Fungsi hukum dapat terdiri dari perkembangan masyarakat dalam hukum ini ya, kan bisa baca di sendiri masing-masing. Oke, next. 2 ini lagi nih, Sunaryati Hartono menyebutkan ada 4 macam fungsi hukum dalam pembangunan. Oke, kita kasih label gold warna merah. Nah, ini nama orang ya. Oke, next. Nah, fungsi hukum sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan, sebagai sarana pembangunan, sebagai sarana penegak keadilan, hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat. Begitu. Pada seminar hukum nasional keempat merumuskan adanya 6 fungsi dan peranan hukum dalam masyarakat. Apa saja itu? Yang pertama, nah, pengatur, penertib, dan pengawas kehidupan masyarakat, penegak keadilan dan pengayom warga masyarakat, terutama yang mempunyai kedudukan sosial ekonomi lemah, penggerak dan pendorong pembangunan dan perubahan menuju masyarakat yang dicita-citakan. 4. Pengaruh masyarakat pada nilai-nilai yang mendukung usaha pembangunan. 5. Faktor penjamin keseimbangan dan keserasian yang dinamis dalam masyarakat yang mengalami perubahan dengan cepat. 6. Faktor integrasi antara berbagai subsistem budaya bangsa. Nah, ini adalah apa ya, 6 fungsi dari peran hukum ya guys ya, yang dibahas di seminar hukum nasional yang keempat. Oke, next aja lah ya, ini kalian pelajari sendiri itu kan, baca-baca ulang-ulang sampai kalian benar-benar hafal, paham dan kelotok di dalam kepala kalian gitu. Oke, next apa ya. Nah, ini adalah tujuan hukum guys ya, tujuan hukum. Menurut teori etis teori hukum hanya semata-mata bertujuan mewujudkan keadilan ya. Jadi tujuan hukum itu hanya untuk mewujudkan keadilan. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh filosofi Yunani ya kan, Aristoteles lagi guys, Aristoteles ya, dalam karyanya Etika Nikomachon dan Retorika, yang mengatakan bahwa hukum mempunyai tugas yang suci, yaitu memberi kepada setiap orang yang ia berhak menerimanya gitu. Nah, kemudian Van Apeldoorn, nggak tahu siapa, dalam bukunya In Leiding tot the Studie van het Nederlands Recht mengatakan bahwa tujuan hukum adalah mengatur ketertiban dalam masyarakat. Yang satu adalah Aristoteles memberikan apa namanya, mewujudkan keadilan, ini untuk mengatur ketertiban masyarakat ya, menurut Van Apeldoorn gitu ya. Nah, menurut Utrecht dalam bukunya Pengantar dalam Hukum Indonesia mengatakan bahwa hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum ya, namanya hukum itu menjamin adanya kepastian ya, jadi sesuatu harus pasti ya, seperti cinta kepadamu dan kepastian. Nah, bahwa dalam pergaulan manusia, hukum menjaga agar dalam masyarakat tidak terjadi main hakim sendiri, begitu ya.
Inilah fungsi hukum menurut Utrecht. Oke, lanjut. Wiryono Projodikoro dalam bukunya Perbuatan Melanggar Hukum mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat. Ya, begitu. Ini dulu guys. Halus. Baik. Lanjut di Mohtar Kusuma Majo ya. Dalam buku yang berjudul Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan mengatakan bahwa tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban ya, sama dari ketertiban intinya. Profesor Subekti dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum dan Pengadilan itu mengemukakan bahwa hukum itu mengabdi pada tujuan negara, yang intinya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya. Pengabdian tersebut dilakukan dengan cara menyelenggarakan keadilan dan ketertiban. Nah, keadilan digambarkan sebagai suatu keseimbangan yang membawa ketentraman dalam hati orang yang apabila melanggar menimbulkan kegelisahan. Kaidah ini menuntut bahwa dalam keadaan yang sama dan setiap orang menerima bagian yang sama pula. Begitulah. Ya. Next di apa lagi nih? Kesimpulannya, tujuan hukum itu mengatur masyarakat agar bertindak tertib dalam pergaulan hidup secara damai, menjaga agar masyarakat tidak bertindak anarki dengan main hakim sendiri, dan menjamin keadilan bagi setiap orang akan hak-haknya sehingga tercipta masyarakat yang teratur, bahagia, dan damai. Begitu ya. Intinya gitu guys, dari beberapa pakar tadi kita simpulkan jadi satu ini ya, ini begitu kesimpulannya, dan yang sering keluar di UTS UAS biasanya itulah kesimpulannya. Oke. Tapi ya bukan berarti kalian nggak perlu menghafalkan atau tahu dari sumber-sumbernya, jadi berdasarkan pakar-pakar yang sudah mengemukakan ya kan, itu harus tahu, itu butuh pengamalan kalian gitu menurut saya. Oke, baiklah dilanjut tentang keadilan ya. Berbicara tentang keadilan itu apa sih? Nah, keadilan dapat kita pahami dalam tulisannya Aristoteles ya. Aristoteles lagi udah muncul beberapa kali ini dalam sesi ini, yang berjudul Retorika, yang membedakan keadilan dalam dua macam. Keadilan distributif ialah suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian menurut haknya masing-masing. Keadilan distributif ya, namanya distributif itu kan memberikan ya pada seorang ya jasa-jasanya. Nah, berperan dalam hubungan antara masyarakat dengan perorangan. Misalnya tukang kayu dengan tukang batu dalam bekerja dalam suatu hari mendapatkan upah yang berbeda. Hal ini dikarenakan atau didasarkan pada tingkat keahlian keterampilan yang dimilikinya, gitu ya. Jadi namanya perbedaan itu belum tentu tidak adil. Yang namanya kesamaan belum tentu itu adalah keadilan, begitu ya guys ya. Karena sama di mata keadilan itu bukanlah suatu keadilan, dan perbedaan itu bukanlah suatu ketidakadilan ya, karena justru adanya perbedaan yang kesamaan disebut takarannya masing-masing, begitu kalau di mata keadilan. Nah, sekarang keadilan kumulatif, suatu keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa memperdulikan jasa masing-masing. Nah, ini nih ya, misalnya dalam hal tukar menukar barang, antara barang yang ditukar hendaknya sama penyakitnya dan sama nilainya, meskipun tidak demikian adanya kayak barter gitu ya guys ya. Ya lu mikir lah ya, kalian mikir sendiri, namanya keadilan kumulatif. Kalian punya TV masa mau ditukar sama koran, gak adil gitu loh kan. Mikir lah ya secara cerdas, pakai otak kalian sendiri. Yang namanya kumulatif itu begitu, distributif memberikan jasa, kumulatif kita membandingkan salah satu barang dengan yang lain, begitu ya. Oke, kita next aja lah ya.
Baiklah, next. Wow, nggak kerasa udah bab 3 guys. Bab 3 saya membacot dari tadi. Dari bab 1 saya bab 3 full bacot, nggak apa-apa demi kalian. Oke, penting sama-sama pinter lah bareng-bareng ya. Semoga kalian dapat nilai A sama seperti saya nanti, nggak masalah. Yang penting kalian belajar dari hukum sendiri itu kan pokoknya harus enjoy guys, harus happy ya. Belajar hukum harus happy. Kalau kalian sendiri udah deg-deg baca hukum, udah males-malesan, gimana kalian mau belajar ya kan? Gitu intinya, harus happy terlebih dahulu, enjoy ya. Oke, lanjut lagi ya. Next kita mulai lagi di bab 3, yaitu asas-asas hukum dan konsep-konsep hukum. Nah, pengertian asas hukum menurut seseorang lagi nih guys. Aduh, paling malas kalau bisa menurut orang. Masalah, kita pelajari semuanya satu persatu. Bellerophon, asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Yang kedua, Paul Scholten, asas hukum adalah kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum dan merupakan sifat-sifat umum dengan keterbatasan sebagai pembawaan yang umum itu. Tetapi tetap harus ada guys. Jadi walaupun apa ya mempunyai keterbatasan tapi bukan tidak dicantumkan, harus ada gitu ya. Oke, ya kan, muncul lagi nama ini Sacipto Rajo ya. Nah, berbusa berbui menurut saya ini ya. Sacipto Rajo sendiri mengatakan bahwa asas hukum adalah unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum. Asas hukum merupakan jantung peraturan hukum karena ia merupakan landasan yang luas bagi lahirnya peraturan hukum, atau ia adalah sebagai rasiologisnya peraturan hukum itu tersendiri. Oh ya, begitulah guys ya kira-kira menurut Bellerophon, Paul Scholten dan Sacipto Rajo ya. Kalian jabarkan sendiri, paham itu sendiri ya, maksudnya gimana aja tiap orang ini. Oke, kita langsung next aja ya. Masih ada lagi kayak ini ya, ada lagi Eikema Homes ya. Eikema Homes, what is this? I don't know ya, nggak kenal gua. Nih, asas hukum bukanlah norma hukum konkret, tetapi ia merupakan dasar-dasar pikiran umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Asas hukum merupakan dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif, begitu ya kira-kira. Nah, ini yang paling gua suka nih. Pendapat-pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya dari 4 pendapat tadi kita simpulkan pada dasarnya asas hukum adalah dasar-dasar umum yang terkandung dalam peraturan hukum, dan dasar-dasar umum tersebut merupakan sesuatu yang mengandung nilai-nilai etis. Sedangkan peraturan hukum peraturan hukum sebagai ketentuan konkret tentang cara berperilaku di dalam masyarakat. Itu kesimpulannya. Nah, oke. Ini kesimpulannya ya. Jadi asas hukum adalah dasar-dasar umum yang terkandung dalam peraturan hukum, dan dasar-dasar umum tersebut merupakan suatu yang mengandung nilai-nilai etis, sedangkan peraturan hukum itu sebagai ketentuan konkret tentang cara berperilaku di dalam masyarakat. Gitu. Oke, next ya. Keberadaan asas hukum dapat dibedakan menjadi: yang pertama, asas hukum umum ialah asas yang berhubungan dengan bidang hukum dan berlaku untuk semua bidang hukum itu, seperti asas equality before the law, lex posteriori derogat legi priori. Asas bahwa apa yang lahirnya tampak benar untuk sementara harus dianggap demikian sampai diputus oleh pengadilan lain. Begitu ya menurutnya ya. Equality before the law, apa yang lahir tampak benar sementara harus dianggap demikian sampai diputus lain oleh pengadilan. Begitu.
Nah, menurut P. Scholten ada 5 asas hukum, yaitu asas kepribadian, asas persekutuan, asas kesamaan, asas kewibawaan, asas pemisahan antara baik dan buruk. Itu. Oke. Nah, untuk yang kedua yaitu asas khusus. Kalau tadi yang pertama itu asas umum, sekarang asas khusus ya. Nih, lanjut lagi nih. Asas hukum khusus ialah asas yang berfungsi dalam bidang yang lebih sempit, seperti dalam bidang hukum perdata, hukum pidana, hukum perdata, lagi ya, hukum tata negara, hukum dagang, hukum administrasi, hukum administrasi negara dan sebagainya. Perdata kita hapus satu guys ya. Dua ini, oke. Ini juga apa? Oke, save dong. Begitu guys ya. Oke, mimik dulu. Oke, sampai kering tenggorokan juga. Cakra bersih dulu guys. Oke, lanjut ya. Next, dan maksimal sampai sejam setengah ya. Oke, nanti untuk materi selanjutnya kalau udah mentok sampai sejam setengah, kita akan review di part keduanya mungkin ya. Oke, masih banyak guys ternyata guys ya, 24 halaman ini sampai 75 paling enggak. Oke, kita next beberapa contoh dari asas hukum yang lain. Nih, ini dia yang perlu kalian hafalkan. Ini benar-benar hafal kalau ini guys ya, antara pemahaman dan hafal harus konkret, sinkron gitu ya. Oke, nih yang sering keluar nih, Ginstraf-Sonderschuld ya, yang namanya ini pasti artinya gitu kan, makanya kan harus hafal, paham juga tentang itu. Ginstraf-Sonderschuld, tiada hukuman tanpa kesalahan. Ya iyalah, kalau nggak ada kesalahan nggak mana mungkin ada hukumannya ya kan. In dubio pro reo, apabila hakim ragu mengenai kesalahan terdakwa, hakim harus menjatuhkan putusannya yang menentukan bagi terdakwa ya. Kalau hakimnya ragu, dia harus ngasih putusan yang menguntungkan buat terdakwanya. Misalnya siapa ragu ya kan, itulah in dubio pro reo. Yang ketiga, ini yang paling terkenal dan wajib hafal sehafal-hafalnya di luar kepala ya. Kalau kalian ngaku anak hukum nggak hafal ini, jangan ngaku anak hukum. Lex specialis derogat legi generalis ya, undang-undang yang bersifat khusus didahulukan berlakunya daripada undang-undang yang umum. Artinya undang-undang yang bersifat khusus dan mengesampingkan yang bersifat umum. Apa sih lo gitu kan, yang khusus jaluin gitu. Lex specialis derogat legi generalis. Yang keempat juga sama terkenalnya ya, Lex superior derogat legi inferior, undang-undang yang lebih tinggi mengesampingkan yang lebih rendah ya. Tinggi yang rendah apa lu pergi, istilahnya begitu sebenarnya. Jadi undang-undang yang tinggi mengesampingkan yang lebih rendah. Lex specialis, Lex superior derogat legi inferior. Yang kelima lagi juga sama pentingnya, Lex posterior derogat legi priori ya, itu undang-undang yang lebih baru yang mengesampingkan yang lebih lama gitu kan ya. Jadi kalau ada yang baru, yang lama buang, yang tinggi ada, yang rendah buang, yang spesial ada, yang khusus ada, yang umum ya buang, disampingkan, bukan dibuang, disampingkan, dahulukan gitu ya. Ada Lex spesialis derogat legi generali, Lex superior derogat legi inferior, Lex posterior derogat legi prior gitu ya. Yang keenam, nullum delictum nulla pena sine preve legi bonali, tiada perbuatan dapat dihukum kecuali atas kekuatan tertentu pidana dalam undang-undang yang telah ada terlebih dahulu dari perbuatan itu. Ini biasa disebut asas legalitas guys ya. Dalam pasal pertama misalnya undang-undang itu ada ini ya, nullum delictum nulla pena sine preve legi bonali,
atau tiada perbuatan dapat dihukum kecuali atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang telah ada terlebih dahulu. Jadi intinya kalau dalam undang-undang itu nggak mengatur hukum tersebut, itu nggak bisa dihukum kalau sebelumnya nggak ada hukumnya, ya. Itu intinya, ya. Nah ini asasnya harus kalian hafalkan benar guys ya. Saran dari saya harus hafal. Next. Ini Pacta sunt servanda, ya. Setiap perjanjian itu mengikat para pihak dan harus ditaati dengan iktikat yang baik, ya. Jadi setiap perjanjian itu mengikat para pihak. Nah, ini tentang perjanjian, ya. Pacta sunt servanda. Presumption of innocence. Ini yang ke-8 ya. Seseorang dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan hakim yang menyatakan bersalah dan putusan hakim tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Presumption of innocence atau asas tentang praduga tak bersalah, ya. Jadi seseorang tersebut tidak perlu dianggap dia bersalah, ya. Kalau belum ada putusan hakim masih bisa dipraduga dia tidak bersalah. Sebelum adanya putusan hakim tetap mengatakan bahwa dia bersalah, orang tersebut adalah belum bersalah. Itulah asasnya. Yang ke-9, res judicata pro veritate habetur. Setiap putusan hakim atau pengadilan adalah sah hukumnya, kecuali dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi seperti tadi, ya. Asas apa tadi? Lex nah, lex superior delegat lagi inferior, itu maksudnya, ya. Blank nih otak nih, nggak ada otak ini maksudnya. Mana tadi hilang? Nah, ya. Oke. Ini saya mana? Yang 10. Unus testis nullus testis. Ya. Bukan tesis ini bukan, ya. Unus testis nullus testis. Satu orang saksi bukanlah saksi, ya. Jadi kalau saksi cuma satu tuh punya hukum yang kuat. Unus testis nullus testis gitu kan. Oke. Yang ke-11, Vox Populi Vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Jadi rakyat berhak menentukan, ya. Jadi suara rakyat adalah suara Tuhan. Vox Populi Vox Dei, ya. Gitu. Nah, yang ke-12, similia similibus. Perkara yang sama harus diputuskan dengan hal yang sama pula atau tidak pilih kasih. Nah, baiklah. Lanjut yang ke-13, restitutio in integrum. Kekacauan dalam masyarakat haruslah dipulihkan pada keadaan semula atau secara aman. Nah, justisia yang ke-14, justisia es iusum quique tribure, atau keadilan diberikan kepada setiap orang yang menjadi haknya. Gitu kan, ya. Ini yang banyak Indo karena susah untuk menghafalkannya. Makanya itu kalau sudah mau ujian kan hafalkan satu persatu, kalian paham jelas. Kayak Vox Populi itu kan, Vox adalah suara, Populi rakyat, Vox Dei suara rakyat adalah suara Tuhan, gitu, ya. Similia similibus, ya, namanya similia similibus berarti suatu perkara yang sama. Itu saya juga sama, ini jangan pilih kasih gitu. Pokoknya kalian harus pintar-pintar nyari jembatan keledai gitu. Tipsnya ya kalian tahu lah, ya, kata kunci yang mana buat hafal gitu, ya. Oke. Next, ya. Nah, kita masuk di perbedaan asas dan norma. Seperti apa sih ini? Asas hukum adalah dasar-dasar umum yang terkandung dalam peraturan hukum, dan dasar-dasar umum tersebut merupakan sesuatu yang mengandung nilai-nilai etis. Asas hukum bukanlah norma hukum yang konkret karena ia merupakan dasar pemikiran
yang umum dan abstrak serta mendasari lahirnya setiap peraturan. Gitu. Nah, masuk di perbedaan antara asas dan norma. Nih, sebagai berikut. Yang pertama, asas merupakan dasar pemikiran yang umum dan abstrak, sedangkan norma merupakan aturan real atau konkret. 2. Asas adalah suatu ide atau konsep, sedangkan norma merupakan penjabaran dari ide konsep tersebut. Oke, pelan-pelan ya. Yang pertama, asas itu dasar pemikiran yang umum. Kalau norma itu aturan real yang konkret. Asas dasar pemikiran yang umum, norma aturan real, ya. Jelaskan bedanya. Yang kedua, asas itu ide atau konsep. Kalau norma itu penjabaran dari ide atau konsep. Jadi dari asas idenya apa, kemudian masuk ke norma itu penjabarannya apa, gimana, begitu. Yang ketiga, asas hukum. Apa ini, bikin emosi. Yang ketiga, asas hukum tidak mempunyai sanksi. Nah, sedangkan norma mempunyai sanksi dan kadang tegas, keras, bahkan sangat tegas dan sangat keras itu ya. Jadi kan perbedaannya sangat mencolok antara asas dengan norma, begitu ya. Oke, next ya. Nah, masuk di konsep-konsep hukum. Yang pertama adalah subjek, ya. Biasa mimpi dulu. Oke, lanjut. Maaf ya. Lanjut di subjek hukum ya. Subjek hukum kita masuk di ini belum kita kasih bold ya. Subject fun and range ya. Kita kasih bold hijau karena apa, soalnya planet kita tahu lah. Oke. Lanjut. Subject fun and range yaitu orang yang mempunyai hak manusia pribadi atau badan hukum yang berhak berkendak atau melakukan perbuatan hukum. Ini subjek hukum ya. Subjek itu masih orang ya, pribadi. Kalau badan hukum itu berarti kelompok intinya ya. Subjek itu terdiri dari orang dan badan hukum. Nah, badan hukum adalah perkumpulan atau organisasi yang didirikan dan dapat bertindak sebagai subjek hukum ya, jadi orang sama badan hukum. Nah ya, panas sekali guys ya. Oke, lanjut lah ya, next. Nah, badan hukum terdapat atau dapat dibagi menjadi badan hukum publik dan badan hukum privat ya. Nih, kita bahas satu persatu ya. Jadi badan hukum publik yaitu badan hukum yang didirikan oleh pemerintah atau negara yang bekerja untuk kepentingan umum. Nah, sedangkan badan hukum privat yaitu badan hukum yang bentuk dan susunannya diatur oleh hukum privat dan menurut tujuannya dapat dibedakan dalam 1. Perikatan dengan tujuan material seperti perkumpulan, masjid, gereja, dan lain-lain. 2. Perikatan dengan tujuan memperoleh laba ya, PT. Nah, mana lagi? Sama bikin emosi ya ini. Mana tadi kan? Nah, lanjut ya. Jadi badan hukum publik itu yang didirikan oleh pemerintah atau negara ya untuk kepentingan umum. Sedangkan badan hukum privat itu diatur oleh seorang ya dengan tujuan yang dibedakan. Ada yang materi itu perkumpulan di masjid, gereja dan lain-lain, dan ada juga yang untuk memperoleh laba atau untung seperti PT ya. Mantap bagus. Oke, lanjut. Perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum yaitu tindakan seseorang berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum. Nah, yaitu akibat yang timbul dari hubungan hukum seperti perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Itulah hubungan hukum ya, akibat hukum.
Oke, kita next ya. Nah, kita mulai dari hak. Hak adalah izin dan wewenang yang diberikan oleh hukum terhadap setiap subjek yang meliputi. Nah, hak itu izin dan wewenang ya, intinya kalian harus paham hak itu apa sih. Kalian punya izin dan memiliki wewenang yang diberikan oleh hukum ya. Setiap subjek hukum itu memiliki dan meliputi hak-hak tersebut adalah hak mutlak dan hak nisbi ya. Nih, kalau hak mutlak itu adalah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dipertahankan kepada siapapun. Hak mutlak dapat digolongkan dalam 3 jenis ya, yaitu hak asasi manusia. Misal seorang warga negara dapat bertempat tinggal dimanapun dalam suatu negara. Hak unsur lahir. Hak publik mutlak. Misal hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya. Hak keperdataan. Misal hak marital, yaitu hak seorang suami untuk menguasai istrinya, dan harta bendanya. Hak perwalian. Begitu. Oke. Nah, sekarang masuk di hak nisbi. Apa itu hak nisbi? Hak nisbi adalah hak yang memberi wewenang kepada seseorang atau beberapa orang lain memberikan sesuatu ya. Hak yang memberi wewenang kepada seseorang atau beberapa orang tertentu untuk menuntut agar supaya seseorang atau beberapa orang lain memberikan sesuatu. Dipahami agak susah juga ya, makanya pelan-pelan ya. Sebagian besar hak nisbi terdapat dalam hukum perikatan yang timbul dari persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan. Paling seperti itu ya guys ya. Jadi dalam hak nisbi itu memberikan wewenang kepada seseorang ya, atau seseorang yang lebih banyak lagi, beberapa orang, itu menuntut ya supaya seorang atau beberapa orang lain tersebut tidak melakukan sesuatu ya, memberikan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu ya, suatu perjanjian atau perikatan seperti itu ya kira-kira ya. Nah, sebagian besar hak nisbi terdapat dalam hukum perikatan ya kan, dalam perikatan yang timbul dari persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan. Itu berarti ya. Oke, next kita masuk di objek hukum ya. Apa sih objek hukum tersebut? Nah, objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum ya. Ini yang berguna bagi subjek hukum, orang atau badan hukum, dan dapat menjadi pokok suatu hubungan hukum karena dapat dikuasai oleh subjek hukum gitu. Nah, objek hukum adalah benda ya. Dalam pasal 499 KUH Perdata, benda ialah semua barang atau semua hak yang dapat dimiliki subjek hukum seperti tubuh dan nyawa, status negara, nama baik, ketentraman, ketertiban, dan sebagainya yang dijadikan dasar untuk merumuskan jenis-jenis tindak pidana, kejahatan, dan pelanggaran ya. Nah, sedangkan masuk di peristiwa hukum ya, subjek hukum tahu udah paham, objek hukum juga udah paham, sekarang di peristiwa hukum ya. Apa sih peristiwa hukum tersebut? Nah, peristiwa hukum adalah semua peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum ya, antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum. Jadi peristiwa hukum itu suatu kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum yang dialami oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum gitu ya. Dan ini oke, peristiwa hukum ada peristiwa yang merupakan perbuatan subjek hukum
ya, seperti pembuatan surat wasiat, menghibahkan barang dan sebagainya. Dan yang bukan perbuatan subjek hukum seperti kelahiran, kematian seseorang, kadaluarsa, begitu. Oke, yang next. Sekarang di akibat hukum, ya. Akibat hukum yaitu suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu hubungan hukum. Suatu hubungan hukum memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh undang-undang. Ini akibat hukum, ya. Sehingga apabila dilanggar akan berakibat bahwa orang yang melanggar dapat dituntut di pengadilan. Itulah namanya akibat hukum, ya. Yang kelima, peranan hukum, yaitu menentukan hak dan kewajiban serta perlindungan kepentingan sosial dan individunya segala sesuatu yang bertalian dengan hubungan antara individu yang satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat berlangsung dengan tertib dan teratur, karena hukum secara tegas akan menentukan hak dan kewajiban antara mereka yang mengadakan hubungan. Itulah yang namanya peranan hukum, ya. Jadi menentukan hak dan kewajiban serta perlindungan kepentingan sosial dan individunya segala sesuatu yang bertalian dengan hubungan antara individu yang satu dengan yang lain, dan sehingga berlangsung dengan tertib dan teratur. Itulah namanya peranan hukum. Jadi hukum itu punya peranan, ya guys, ya, punya peranan penting, ya. Oke, next. Oke, baiklah. Saya rasa sudah 1 jam lebih ya saya membacot berbusa, ya, baru sampai bab 4. Saya rasa kita lanjut di season berikutnya aja ya guys, ya. Jadi bab 3 aja dulu, ya. Bab 4 kita lanjut di next video. Oke. Nah, baiklah, ya. Saya rasa mungkin cukup sekian, ya. Jadi kita nanti di bab 2 nanti, part 1 ini kita selesai di sini, ya. Selesaikan di bab 3, dan bab 4 nanti disiplin hukum dan lain sebagainya akan kita lanjutkan di video selanjutnya di part 2, ya. Terus pantengin, ya. Buat yang mau belajar, kita belajar bersama di sini, ya. Saya juga belajar di sini lagi, kita mengulang lagi, saya baca lagi, saya juga banyak lupa, ya. Jadi kita belajar bersama, pintar bersama, dan sukses bersama. Begitu kurang lebih, ya guys, ya. Nah, dalam video yang saya buat ini itu sengaja lama, saya buat part-partnya, kalian bisa cek di deskriptif, ya, deskripsi, ya. Kalian bisa cek aja, saya kasih menit per menitnya, kemudian kalian bisa cek di kolom komentar, nanti akan saya kasih komentar yang menunjukkan langsung, ya, pada menit keberapa, detik keberapa, bab 1 atau bab 2 atau bab 3, kalian bisa belajar itu, ya. Tentang apanya kita pelajari di situ juga, kalian tinggal klik gitu, ya. Jadi selamat belajar, ya, kita belajar bersama, pintar bersama, dan sukses bersama itu. Dan baiklah, saya rasa cukup sekian, ya, dalam materi pembelajaran kali ini. Oke. Nah, ini kan lebih kelihatan tampanannya, ya kan, lepas headset. Jadi cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi pembelajaran pengantar ilmu hukum, ya, dari Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum, ya. Mari kita belajar bersama sehingga sukses bersama. Baiklah, jangan lupa untuk klik tombol like, dan jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol loncengnya, ya, agar saya terus berkarya memberikan ilmu-ilmu, sharing ilmu pada kalian semua. Kita bersama, saya belajar, kalian juga belajar. Bukan saya menggurui atau sok keren atau gimana, sok pintar, itu bukan, ya. Kita belajar bersama, saya belajar, kalian juga belajar. Dari bagaimana cara mempelajarinya, saya belajar. Begitu saja, oke. Saya rasa cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jumpa lagi di part keduanya nanti, ya. Kita bahas pengantar ilmu hukum sampai tuntas, sampai dengan selesai nanti, oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa jargonnya, jangan lupa salam share ilmu, salam semangat, salam sukses,
Salam hebat. Yes.